Dokumentasi. Ya, kita mulai perkuliahan di hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang aspek kesehatan dalam pembangunan sumber daya manusia. Jadi teman-teman kemarin sudah tahu ya ada tiga indikator besar yang akan dipakai. Yang pertama adalah pendidikan, kemarin sudah dengan Bu Wiwi. Kemudian yang kedua ini adalah kesehatan, seperti itu. Terus kemudian nanti ada ekonomi, ada pendapatan, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir nanti akan terkait dengan indikator misalnya IPM, IDG, seperti itu. Kita nanti akan belajar beberapa hal. Ye. Kemarin ketika melakukan lapangan ekonomi lingkungan, jadi ada teman kita, Mas, sinten niku? Siapa Mas? Mas Reza ya kalau tidak salah. Oke, Mas Reza. Mas Reza ada di sini. Halo Mas Reza. Mas Reza, anu kelas ini bukan? Saya Pak, saya. Iya Pak, iya Pak. Oh ya, ada Mas Reza. Ada Pak, tapi nggak tahu Pak. Halo Bapak, ya Oh saya ada iya. di sini Pak. Oh ya, oke. Jadi kemarin Pak Reza tanya kan kalau misalnya mau skripsi tentang PSDM seperti itu, terus kemudian lingkupnya mikro seperti apa. Nah, nanti di Iya betul dalam Bapak. kuliah ini nanti ada beberapa contoh Mas yang mungkin nanti bisa membuka wawasan kita bersama-sama. Jadi pada kuliah Oke ini siap nanti Bapak, makasih. ya, oke, ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa digunakan sebagai sharing pengetahuan bersama-sama. Nah, teman-teman besok ketika juga ingin skripsi dan lain sebagainya seperti itu, terus kemudian menjadikan beberapa materi kuliah sebagai ilhamnya, boleh silahkan, monggo nanti. Oke, kita lanjut. Nggak bisa lanjut. Nah, ini. Ya, sebagai pendahuluan kemarin, ya, pembangunan SDM adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan individu sehingga bisa berkontribusi maksimal. Terus kemudian fokus utamanya adalah pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat. Dan kesehatan yang baik adalah salah satu pilar utama pembangunan SDM yang berkelanjutan. Harapannya adalah individu yang sehat itu dia akan lebih mampu bekerja secara produktif, kemudian belajar lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Nah, ada tulisan yang sangat bagus. Jadi nanti teman-teman nanti bisa baca tulisan Pak Tukiran atau Pak Sukamdi seperti itu. Ini dirangkum dari tulisan-tulisan beliau bahwa eh, kesehatan ini memiliki aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Jadi di sana tulisannya tersebut ada empat hal. Yang pertama adalah kesehatan sebagai dasar produktivitas. Artinya bahwa individu yang sehat itu akan lebih efisien, lebih fokus, dan lebih produktif. Kemudian yang kedua adalah kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup. Artinya adalah kesehatan yang baik akan mendukung keseimbangan hidup dan kesejahteraan. Kemudian poin ketiga adalah kesehatan sebagai investasi jangka panjang. Artinya bahwa eh, dengan kesehatan itu akan mengurangi biaya pengobatan dan absensi melalui promosi gaya hidup sehat dan lain sebagainya. Jadi kesehatan harus dijaga sebaik-baiknya. Terus kemudian yang selanjutnya poin yang tidak kalah penting adalah kesehatan sebagai kunci daya saing ekonomi. Nah, populasi yang sehat akan meningkatkan daya saing dan produktivitas negara. Nah, pada paparan di hari ini, teman-teman akan melihat beberapa tulisan-tulisan ilmiah yang dilakukan oleh beberapa penulis seperti itu terkait dengan empat poin ini. Nah, apa saja nanti, terus kemudian keterangannya seperti apa, nanti kita akan lihat secara bersama-sama. Nah, ini yang pertama, terkait dengan kesehatan sebagai dasar dari produktivitas. Nah, ini ada satu tulisan dari Lenneman dan teman-temannya pada tahun 2011 terkait dengan productivity and health. Ini teman-teman bisa download artikel ini. Salah satu bukti empiris bahwa kesehatan sebagai dasar produktivitas. Nah, dalam tulisannya itu disebutkan bahwa digunakan ada 577.186 individu sampel. Jadi dalam tulisannya itu metodenya dia menggunakan wawancara, terus kemudian
dari populasi tersebut dia mendapatkan sebesar 577.000 sampel. Jadi sampel besar sekali ini ada sekitar 500-an ribu lebih. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya skripsi nggih, sepertinya tidak tidak usah terlalu banyak seperti itu nggih. Nah, nanti disesuaikan lah. Boleh kalau misalnya bisa seperti ini boleh teman-teman. Sampai dengan 500.000 sampel gitu boleh. Nah, dalam tulisannya disebutkan bahwa individu dengan resiko kesehatan tinggi atau kondisi kronis menunjukkan penurunan produktivitas yang lebih besar. Jadi, seseorang yang dia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dalam kesehatannya, terus kemudian juga kondisinya kronis karena penyakit-penyakit bawaan dia, akan menunjukkan produktivitas yang lebih rendah seperti itu. Terus kemudian yang kedua, resiko kesehatan dapat dimodifikasi seperti obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, atau kebiasaan makan yang buruk. Nah, dari resiko kesehatan yang dapat dimodifikasi ini, jadi orang-orang yang berdasarkan sampelnya itu, orang-orang yang obesitas, merokok, kemudian kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan makan yang buruk ini ternyata menimbulkan biaya yang hampir 5 kali lebih besar dibandingkan dengan kondisi kronis seperti diabetes atau penyakit jantung. Jadi orang-orang yang dia memiliki resiko kesehatan ini, obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, ini ternyata biaya yang dikeluarkannya itu akan menimbulkan biaya yang hampir lebih tinggi 5 kali lipat jika dibandingkan dengan sampel-sampel yang dia itu berada di kondisi kronis karena adanya diabetes, penyakit jantung seperti itu. Nah, hal ini berarti bahwa jika seseorang memiliki kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sehat, itu efeknya terhadap produktivitas akan semakin besar. Misalnya dia akan sering absen atau kurang fokus dalam bekerja. Nah, hal ini ternyata bagi perusahaan itu dia menimbulkan efek yang lebih mahal secara keseluruhan dibandingkan dengan biaya yang dihasilkan pada orang-orang yang dia itu memiliki penyakit-penyakit yang kronis. Jadi orang-orang yang dia itu memiliki resiko kesehatan seperti ini, obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan makan, dalam tulisannya itu ternyata memiliki biaya yang lebih tinggi 5 kali lipat. Nah, kemudian yang selanjutnya yang C, karena resiko-resiko ini bisa diubah dengan intervensi, misalnya ada program kesehatan, olahraga, atau diet seperti itu. Penelitian ini menekankan pentingnya pencegahan dan promosi gaya hidup sehat untuk mengurangi biaya yang terkait dengan produktivitas yang hilang. Nah, hal ini kemudian nanti teman-teman juga setelah ini kan pengennya juga nanti kan bekerja seperti itu. Jadi teman-teman harus menjaga kesehatannya. Nah, dari penelitian ini disebutkan bahwa orang-orang yang dia itu memiliki resiko kesehatan yang dapat dimodifikasi dalam tulisannya tersebut, ada obesitas, perokok, itu ternyata menimbulkan biaya yang lebih tinggi, teman-teman, untuk bagi perusahaan seperti itu. Jadi, kalau misalnya besok teman-teman juga memiliki perusahaan, ya berarti ternyata orang-orang yang dia memiliki masalah di sini itu ternyata menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang dia diabetes, kemudian penyakit jantung seperti itu. Dan dalam penelitiannya disebutkan bahwa resiko-resiko ini kemudian karena dia itu bisa dapat dimodifikasi, maka kemudian program kesehatan, olahraga atau diet kemudian perlu untuk ditekankan. Kemudian yang selanjutnya ada tulisan dari Bowles tahun 2004. Dari analisis cross section yang terdiri dari 2.260 karyawan. Menyebutkan bahwa yang pertama responden dengan lebih banyak faktor risiko melaporkan kehilangan produktivitas yang lebih besar. Kemudian peluang kehilangan produktivitas paling signifikan untuk individu dengan diabetes dan stres. Nah, nanti teman-teman bisa download tulisannya ini. Nah, ini keterangannya teman-teman. Jadi, dalam tulisannya tersebut disebutkan bahwa orang dengan diabetes itu mungkin mengalami lebih banyak ketidakhadiran kerja karena mereka perlu mengelola kondisi kesehatan mereka, termasuk perawatan medis, kontrol gula darah yang harus terus dilakukan, terus kemudian komplikasi yang mungkin timbul di kemudian hari.
Jadi orang-orang yang diabetes dalam tulisannya tersebut disebutkan bahwa mereka akan lebih banyak absen, tidak hadir dalam pekerjaannya. Jadi produktivitasnya menurun di sini karena mereka harus mengelola kesehatan mereka, perawatan medis, kontrol gula darah seperti itu. Dan itu harus rutin dilakukan bagi penderita diabetes. Nah, ini absenteisme menunjuk pada situasi di mana karyawan tidak hadir di tempat kerja karena alasan kesehatan. Terus kemudian yang kedua, dari penyakit stres. Nah, individu yang kemudian mengalami stres mungkin tetap hadir di tempat kerja, tetapi produktivitas mereka menurun karena kondisi mental dan fisik yang terganggu. Ini, jadi ada dua hal yang disoroti oleh dia. Jadi kalau diabetes itu banyaknya mereka kemudian mengalami absen, ketidakhadiran kerja, tapi kemudian bagi karyawan yang dia stres, itu ternyata dia ini presenteeism. Jadi dia hadir di tempat kerja, tetapi kemudian produktivitasnya tidak optimal, seperti itu. Jadi ini ada bukti empiris bahwa kesehatan itu sebagai salah satu dasar bagi produktivitas. Niki ya, presentation mengacu pada situasi di mana karyawan hadir di tempat kerja tetapi tidak bisa bekerja dengan efisien karena masalah kesehatan yang tidak sepenuhnya ditangani seperti stres atau kecemasan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Monggo silahkan. Jadi dua contoh ini ya teman-teman di bukti empirisnya bahwa kesehatan sebagai dasar produktivitas. Nanti teman-teman jika misalnya besok tertarik dengan skripsi tentang itu boleh. Di Mas Reza misalnya mau kemudian PSDM di level mikro seperti itu, kemudian ingin melihat apakah ada hubungan antara karyawan yang dia misalnya diabetes atau stres seperti itu. Kemudian pengen menguji ulang apakah di daerahnya atau di mana di PT yang kemudian dilakukan survei tersebut apakah juga mengalami kendala seperti ini bisa. Jadi nanti bisa dimasukkan ke penelitian-penelitian yang geografi. Boleh silahkan nanti. Bisa. Nanti terus kemudian teori yang dipakai ini ada teori modal manusia misalnya kemarin Gary Becker menyatakan bahwa kesehatan adalah bentuk modal manusia yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas. Nah, di ini ada kalimat dari Becker tahun 1993, teman-teman mungkin kemarin juga sudah mendownload bahwa pengeluaran untuk kesehatan sebaiknya dipandang sebagai bentuk investasi pada modal manusia. Sama seperti pengeluaran untuk pendidikan, pelatihan, atau pengembangan keterampilan lainnya. Kesehatan yang lebih baik membuat seseorang lebih bisa produktif seperti itu, nggih. Harapannya seperti itu. Maka kemudian beberapa perusahaan juga kemudian mengeluarkan biaya agar supaya kesehatan baik fisik maupun mental dari para pegawainya tetap terjaga. Ujung-ujungnya adalah agar supaya produktivitasnya mereka tetap tinggi dan kemudian keuntungan yang diperoleh juga bisa semakin besar atau paling tidak ya sesuai dengan target perusahaan yang diharapkan. Nanti teman-teman jika mau melakukan skripsi seperti itu, teori utama yang digunakan bisa teori modal manusia ini human capital theory boleh boleh menggunakan teori itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Monggo silakan. Ada tidak? Monggo silakan. Sudah jelas tidak dari sampai sini, teman-teman? Halo? Aman Pak, jelas jelas. Jelas ya Mas ya. Tenang loh Mas. Mau jarene lo enak ini gitu loh Mas, Mas Excel. Siap Kocak lu Pak. anjir. Oke, Kepencet. ya. Oh, nah, rame nggak apa-apa ya, biar ada anunya, biar ada interaksinya. Atau ada, ya, Lagi. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya malah senang daripada saya ngomong Oh, sendiri. Ya teman-teman silakan ada apa, mungkin komplain dan lain sebagainya boleh. Gak tahu. Ini mic-nya lagi on anjir.
Nggak boleh kayak gitu. Ngomongnya yang bagus. Oke, kemudian yang kedua, teori media sosial Hendrik L. Menurut Bloom, nanti teman-teman bisa ya mencari teorinya. Bloom, bahwa kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Ada gaya hidup, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetik. Kondisi kesehatan yang baik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut memungkinkan individu untuk bekerja dengan lebih efisien dan produktif. Sementara masalah kesehatan dapat menghambat produktivitas. Dulu, ketika saya mahasiswa, itu banyak dipakai ini teorinya Bloom ini. Jadi nanti teman-teman jika mau skripsi tentang ini boleh. Dia menghubungkan antara gaya hidup, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan genetika terhadap suatu masalah kesehatan. Nah, kalau nanti mau ditarik di bagian kesehatan sebagai dasar produktivitas juga bisa. Sebentar, ini tak anu saja, tak mute kan. Ya. Oke, ini teman-teman. Di biasanya misalnya nanti kalau dulu ya kan biasanya dipakai ya kalau teori Bloom ini biasanya untuk melihat misalnya yang paling sering dipakai itu teori Bloom misalnya dipakai untuk mengukur angka kematian bayi itu biasanya. Jadi ada gaya hidup, lingkungan, pelayanan kesehatan sama genetik ini bisa dipakai. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman mau mengulas mengenai PSDM ini dari sisi kesehatannya terus kemudian dikaitkan dengan sebagai dasar produktivitasnya juga boleh nanti pakai ini. Misalnya tidak semua faktor ini dipakai, tapi mungkin hanya beberapa hal. Misalnya kaitan antara gaya hidup ini, terus kemudian lingkungan dengan produktivitas. Nanti bisa. Jadi cuma menggunakan 2 faktor ini, apakah kemudian gaya hidup dan lingkungan kerjanya mempengaruhi produktivitas, dan nanti boleh. Nanti misalnya teman-teman membuat kerangka pikirnya, misalnya nanti ini Mas Hexel ini anunya saya kelihatan nggak ya? Apa ini? Eh Kursor saya kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oh ya, nah, Kelihatan, Pak. ya, terlihat gitu. Nanti misalnya, ya, teman-teman nanti di sini nanti faktor lingkungannya, terus kemudian di sini faktor gaya hidupnya mempengaruhi produktivitas, terus kemudian dihubungkan gini, dihubungkan panah gini, boleh nanti. Terus kemudian di sini gaya hidup misalnya dipengaruhi oleh apa? Misalnya teman-teman wawancara ya misalnya apakah kemudian pola makan terus kemudian apa seperti itu nanti boleh. Nah, caranya untuk mengetahui gaya hidup ini nanti diperoleh dari mana seperti itu. Nah, ini teman-teman baca. Jadi caranya adalah teman-teman membaca jurnal-jurnal yang sudah ada yang sudah existing. Nanti misalnya gaya hidup ini dipengaruhi oleh apa saja tuh misalnya pola makan, pola tidur dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nanti teman-teman pakai itu gunakan sebagai indikator gaya hidup atau variabelnya boleh. Jadi ini indikatornya, kemudian variabelnya tadi. Terus kemudian lingkungan kerja, misalnya teman-teman pengen tahu jam kerjanya berapa, misalnya seperti itu. Iklim eh, kerjanya seperti apa di sana, apakah ada lembur atau tidak, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa pakai itu. Terus kemudian nanti dihubungkan di sini, misalnya dipanah gitu, terus kemudian nanti produktivitas. Nah, produktivitasnya misalnya bisa ditentukan dari misalnya pekerjaan yang dia bisa lakukan seperti itu. Nanti apa saja yang misalnya nanti pakai apa ya? Pakai misalnya eh, pakai ini teman-teman apa? Persepsi dia. Apakah kemudian produktivitasnya dia menurut persepsi dia tinggi atau tidak seperti itu? Apakah kemudian gaya hidup lingkungan mempengaruhi persepsi dia terhadap produktivitas dia? Apakah tinggi atau rendah? Nanti boleh pakai ini, pakai teori Hendrik L. Bloom ini. Oke, itu. Oke, ini nanti teman-teman bisa download di sini. Ini kemudian yang selanjutnya ada teori produktivitas dan kesehatan. Teori ini berfokus pada hubungan langsung antara kesehatan individu dan output kerja. Kondisi kesehatan yang buruk akan menyebabkan peningkatan tadi, absen tadi, ketidakhadiran, dan presenteeism atau hadir tapi kurang produktif yang berdampak negatif pada produktivitas individu maupun organisasi. Misalnya teman-teman nanti mau mengukur PSDM tapi levelnya level mikro seperti itu. Boleh disebutkan ini menurut
Goetzel pada tahun 2008, kesehatan yang baik merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Karyawan yang sehat cenderung lebih bersemangat, lebih efisien, dan jarang absen dari pekerjaan, sehingga berdampak positif pada kinerja organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Tunggu. Ini yang pertama, kesehatan sebagai dasar produktivitas. Dari sini ada pertanyaan tidak? Monggo silahkan. Ini levelnya mikro gitu. Nanti kalau makro kan teman-teman nanti bisa ukur misalnya dalam PSDM itu nanti di terakhir-terakhir itu kan ada indikator kesehatannya dilihat dari angka harapan hidup misalnya seperti itu. Atau pada tahun 2010 ada Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia IPKM tahun 2010 itu oleh Kementerian Kesehatan kalau tidak salah tahun 2010 pernah menerbitkan itu. Jadi sudah dihitungkan sama dia metodenya seperti apa ya, hampir mirip-mirip dengan IPM. Tapi kemudian indikator itu, jadi apa indeks itu kemudian tidak populer. Jadi indeks itu dulu kan tahun 2010 banyak-banyak indeks-indeks itu yang berseliweran di Indonesia. Misalnya Pak Kamdi, Prof. Kamdi juga dulu pernah membuat indeks dengan Pak Joko itu IPBK, Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan seperti itu. Ini di Kementerian apa di Kementerian Kesehatan ada ini Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia IPKM, tapi kemudian tidak. Nah, itu nanti kalau misalnya teman-teman mau mengukur secara makro nanti bisa. Kalau datanya itu diukur menggunakan survei-survei yang sudah ada di Indonesia, misalnya SDKI seperti itu, Riskesdas seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa dipakai untuk skripsi dan sangat relevan apabila kemudian itu dipakai di unit geografi karena nanti teman-teman bisa bandingkan antar provinsi dan datanya bisa diperoleh dari sana. Ye, sudah ada pertanyaan betul? Aman Mas Excel? Bisa diterima? Pokoknya Mas Excel lagi. Mas Excel? Ya, Pak. Ya, orang oleh turu loh gue yo. Aman, Pak. Ya, oke. Kemudian yang kedua, tadi produktivitas ya. Kemudian yang kedua adalah poin yang kedua tadi adalah kesehatan meningkatkan kualitas hidup. Jadi ini tulisannya salah satunya, tulisannya ini teman-teman nanti bisa terus kemudian mencontoh ini untuk skripsi atau penelitiannya seperti itu, terus kemudian diadaptasi, kemudian anulah di apa diadopsi dan diadaptasi terus kemudian bisa dipakai untuk penelitiannya teman-teman. Nah, ini Mikalos tahun 2000 dan kawan-kawan. Jadi dia menggunakan 723 kuesioner yang dapat digunakan dan dikembalikan dari sampel acak melalui pos dari 2.500 rumah tangga di British Columbia ini. Jadi dia dari 2.500 rumah tangga yang dikirim secara acak melalui pos yang kembali 723. Nah, dari kuesioner ini kemudian dia mendapatkan kesimpulan bahwa kepuasan terhadap kualitas hidup ditentukan oleh kombinasi dari kepuasan dari berbagai aspek kehidupan yang disebut sebagai domain satisfaction, seperti kepuasan dengan kehidupan keluarga, keamanan finansial, kesempatan rekreasi, dan lainnya. Indikatornya mencakup beberapa domain kehidupan yang relevan dengan kesejahteraan individu. Nanti teman-teman bisa download ini. Kalau misalnya teman-teman mau diadopsi juga bisa nanti. Jadi menggunakan indikatornya ini saja. Terus kemudian jika apa kuesionernya juga pakai ini juga boleh. Kalau misalnya nanti teman-teman mau melakukan penelitian tentang ini, terus kemudian nanti disebar kuesionernya seperti itu, boleh silahkan. Tidak apa-apa daripada teman-teman nanti menggunakan indikator-indikator baru yang nanti perlu dicek reliabilitasnya seperti itu. Jadi boleh menggunakan kuesioner yang sudah jadi dan sudah terstruktur dan sudah diuji seperti itu, terus kemudian dipakai. Nanti sesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Apakah kemudian itu bisa dipakai di daerah kita atau tidak. Oke, dari hasil penelitiannya tadi menyebutkan bahwa kondisi kesehatan seseorang bisa menjelaskan 56 dari seberapa puas mereka merasa puas dengan kesehatan mereka. Artinya semakin baik kondisi kesehatan, maka semakin tinggi kepuasan mereka terhadap kesehatannya. Jadi ini apa ya? Perasaan. Jadi
seberapa puas Anda, penelitian-penelitian seperti itu. Biasanya penelitian ini sering dilakukan oleh teman-teman di kesehatan masyarakat. Tapi nanti eh, apabila kita adopsi juga bisa. Misalnya nanti teman-teman mau menggunakan kuesioner itu, kemudian mau dimasukkan ke bagian geografinya seperti itu, boleh, bisa dilakukan. Teman-teman nanti bisa membandingkan misalnya daerah sana dengan daerah sana seperti itu. Nanti teman-teman menggunakan pendekatan perbedaan spasial, perbedaan lokasi seperti itu boleh bisa dilakukan. Jadi dari penelitiannya dia menjelaskan bahwa semakin baik kondisi kesehatan, maka kemudian semakin puas dia terhadap kehidupan dan kesehatannya. Seperti itu. Dari 100% ada 56% dia mengatakan demikian. Jadi semakin baik kesehatan, semakin puas mereka terhadap kehidupannya. Terus kemudian disebutkan pula bahwa saat status kesehatan digabungkan dengan faktor-faktor lain seperti hubungan sosial dan pekerjaan, bisa menjelaskan 53% dari kebahagiaan. Ini bahasa-bahasa statistik nih teman-teman. Nanti boleh, nanti misalnya ini mau dikorelasikan atau mau diregresikan seperti itu, nanti bahasa statistiknya seperti ini. Jadi seberapa puas mereka, berapa persen kepuasan mereka seperti itu, nah, teman-teman bisa melakukan itu. Nah, dari tulisannya ini berarti bahwa kesehatan bersama dengan faktor lainnya, ini tadi, memainkan peran besar dalam menentukan seberapa bahagia dan puas seseorang dengan hidupnya. Ini jadi terkait dengan peningkatan kualitas hidup. Jadi kesehatan semakin sehat, maka kemudian mereka merasa kualitas hidupnya menjadi lebih baik seperti itu. Ya, wajar gitu. Jadi kalau misalnya semakin sehat ya dirasa kualitas hidupnya juga semakin baik. Ini juga ada beberapa hal juga dari tulisannya yang lain ini dari Wangsara Harja misalnya hubungan antara status kesehatan mulut dan kualitas hidup pada lanjut usia. Ini biasanya oleh mereka yang biasanya tadi di kesehatan masyarakat seperti itu. Disebutkan bahwa berdasarkan tingginya indeks kesehatan gigi DMTF nanti ini sudah ada pakemnya gitu, sudah ada apa? Sudah ada eh, paketnya seperti itu untuk menghitung indeks kesehatan gigi ini pada lanjut usia berdampak negatif terhadap kualitas hidup, maka diperlukan intervensi yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mulut. Jadi, bagi para lansia itu dari tulisannya dia menyebutkan bahwa semakin tinggi indeksnya, jadi misalnya semakin parah misalnya seperti itu, nggih, semakin parah seperti itu akan berdampak negatif terhadap kualitas hidup mereka. Jadi semakin parah maka semakin negatif kualitas hidupnya. Dan ini ya, teman-teman mungkin sudah anu ya, dari hubungan antara kesehatan mulut ini memang salah satu hal yang harus dijaga teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih usia-usia segini, ya belum banyak anu lah, belum banyak kerasa seperti itu. Tapi bagi orang-orang tua usia seperti itu, status kesehatan mulut menjadi hal yang sangat penting. Misalnya kalau saya di usia-usia ini 30-an ke atas itu ya sudah mulai ada yang keropos seperti itu, sudah mulai ada yang bolong-bolong, mulai ada yang sakit giginya seperti itu. Nah, apalagi pada lanjut usia, misalnya bapak saya seperti itu kemarin ada masalah juga dengan mulutnya seperti itu ya, dia merasa ya sulit untuk makan dan lain sebagainya. Itu dipandang sebagai kualitas hidupnya dia menurun karena tidak bisa menikmati hidupnya seperti itu. Terus kemudian ini juga ada penelitian selanjutnya dari Nur Silmi dan kawan-kawan di tahun 2017 hubungan status gizi dan kesehatan dengan kualitas hidup lansia di dua lokasi berbeda. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa kaitkan ini. Nah, dengan membandingkan dua lokasi yang berbeda, ini sebenarnya bisa membuka peluang bagi kita, bagi geografi. Jadi, jangan kemudian kita membatasi diri. Ya, bisa jadi kita bolehlah belajar ke fakultas-fakultas yang lain seperti itu. Nah, kita ambil beberapa ilmu dari mereka terus kemudian kita terapkan di kondisi kita. Bahkan di ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu juga sudah lazim menggunakan peta sebagai sarana untuk menampilkan hasil penelitian mereka. Jadi mereka sudah mulai menggunakan peta juga yang notabene adalah salah satu alat yang digunakan oleh kita. Jadi mereka sudah mulai menggunakan peta misalnya sebaran penyakit apa diabetes atau sebaran penyakit misalnya cikungunya misalnya seperti itu. Nah, teman-teman akan
lihat itu, dan teman-teman nanti bisa lihat itu di beberapa penelitian yang bisa diakses secara gratis. Nanti teman-teman bisa melihat di jurnal atau dimanapun seperti itu. Google Scholar misalnya, teman-teman bisa cari di sana. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Monggo, silahkan. Ini teori yang teman-teman bisa pakai, ada teori modal kesehatan, Grossman seperti itu, menyatakan bahwa kesehatan adalah bentuk modal yang dapat ditingkatkan melalui intervensi, seperti perawatan medis, gaya hidup sehat, dan pola makan yang baik. Ya, jadi teman-teman nanti jika mau menggunakan teorinya ini, berarti nanti bisa dipakai. Yang penting ada ini kan apa indikator-indikator yang dipakai, ada investasi seperti itu. Ada perawatan medis, gaya hidup sehat, dan pola makan yang baik. Misalnya teman-teman mau melihat itu, terus kemudian dikaitkan sama kualitas hidup yang kemudian dia rasakan. Jadi apakah kemudian bagi penderita diabetes misalnya dengan perawatan medis yang baik, gaya hidup yang sehat, terus kemudian pola yang makan yang baik, kemudian berpengaruh terhadap kualitas hidup yang dia rasakan. Misalnya teman-teman mau meneliti itu bisa. Jadi dipakai Grossman pada tahun 1972. Jadi teman-teman bisa menggunakan teorinya dia. Kesehatan dapat dipandang sebagai bentuk modal yang menghasilkan waktu sehat sebagai outputnya. Jadi kesehatan yang dirawat seperti itu akan menghasilkan waktu sehat yang lebih lama. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan teori ini. Investasi dalam bidang kesehatan akan meningkatkan modal kesehatan yang akhirnya mendorong produktivitas lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik. Seperti itu. Ada teori berikutnya juga, teori kesejahteraan subjektif, melihat bahwa kualitas hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan mental mereka. Oke, jadi ini menurut teorinya. Jadi kesejahteraan subjektif mencakup evaluasi keseluruhan termasuk kebahagiaan, kepuasan hidup, kesejahteraan emosional yang semuanya dipengaruhi oleh kesehatan. Jadi kesehatan ini sangat berpengaruh terhadap ini. Ada kebahagiaan, kepuasan hidup, kesehatan emosional. Ini nanti misalnya teman-teman mau membuat kerangkanya ya nanti berarti kesehatan di sini, kesehatan. Terus kemudian ini ada kebahagiaan, kepuasan hidup, kesejahteraan emosional. Terus kemudian ini maknanya ke sana misalnya. Bunganya positif atau negatif, terus kemudian ini indikatornya apa, kemudian ini indikatornya apa, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di korelasinya berapa, positif atau negatif, kemudian regresinya seperti apa, seperti itu. Ini teman-teman bisa pakai itu untuk apa, membuat penelitian yang bagus. Ini juga ada teori determinan sosial kesehatan dari WHO bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tapi juga oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, ini lebih kompleks lagi. Misalnya teman-teman mau mengukur itu apakah kemudian faktor-faktor ini berpengaruh seberapa besar misalnya kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan, dan juga biologis dia terhadap kualitas hidupnya misalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan betul, monggo silahkan. Nasi yang kedua, kesehatan meningkatkan kualitas hidup dengan beberapa bukti empiris yang tadi sudah disebutkan dan teori-teori yang teman-teman bisa pakai. Misalnya teman-teman tertarik untuk meneliti bagian itu. Ini selanjutnya bukti empiris terkait dengan kesehatan sebagai investasi jangka panjang dan kunci daya saing ekonomi. Ini penelitiannya nanti teman-teman bisa bisa lihat nih di sini nih. Nah, disebutkan bahwa ini peningkatan pengeluaran kesehatan dapat memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Ini penelitian dari Abu Bakar tahun 2002. Ini penelitian masih baru. Disebutkan bahwa misalnya peningkatan pengeluaran kesehatan sebesar $30 per kapita per tahun dapat secara substansial mengurangi angka sakit dan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan dan output ekonomi melalui peningkatan aktivitas individu, keluarga, dan komunitas. Jadi ini salah satu hasilnya. Dia menyebutkan bahwa ketika kemudian pengeluaran itu ditingkatkan sebesar $30 per kapita per tahun, itu ternyata secara substansial mengurangi angka sakit dan kematian. Nah, ini berarti ada data-data yang harus dia kumpulkan. Ini data-data nasional, berarti dia pakai data nasional. Kemudian dikorelasikan, diregresikan seperti itu, kemudian kesimpulannya adalah ini.
Di setiap ditingkatkan 30% per kapita per tahun, ternyata kemudian secara substansial mengurangi angka sakit dan kematian misalnya berapa persen, 1%, nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa pakai ini juga di penelitian kita, bisa di penelitian geografi. Nah, ini teorinya yang nanti teman-teman bisa gunakan. Ada teori ekonomi kesehatan, menekankan bahwa kesehatan yang buruk akan meningkatkan biaya ekonomi, baik dalam bentuk biaya perawatan medis maupun hilangnya produktivitas. Oleh karena itu, kesehatan dipandang sebagai variabel penting yang memengaruhi produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pakai teorinya Grossman tadi. Kemudian ini yang yang terakhir, hubungan kesehatan dengan pembangunan SDM di Indonesia. Ini ada beberapa contoh yang teman-teman nanti jika besok tertarik mau skripsi itu tertarik dengan penelitian IPM misalnya seperti itu, mau melihat apakah kemudian ada hubungannya kesehatan dengan PSDM di Indonesia. Ini beberapa contohnya. Ini dari Maryozi dan teman-teman pada tahun 2002. Judulnya adalah Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jalan terhadap IPM di Provinsi Riau. Jadi dia ada tiga. Ini pengeluaran di pengeluarannya seperti itu bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Nah, nanti misalnya teman-teman cuma mau melihat pengaruh pengeluaran kesehatan terhadap IPM di provinsi mana, nah itu sudah bisa dipakai untuk penelitian skripsinya, boleh. Nah, untuk penelitiannya Mariozi ini dia mengatakan bahwa pengeluaran bidang kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM Provinsi Riau. Artinya pengeluaran bidang kesehatan dapat mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia Provinsi Riau. Itu dari bidang kesehatannya. Ini kan ada pendidikan dan infrastruktur. Nah, kita ambil yang kesehatannya saja. Kemudian di diuji regresinya itu dia mengatakan bahwa jika pengeluaran bidang kesehatan meningkat 1 juta, maka kemudian IPM di Provinsi Riau akan mengalami peningkatan sebesar 2,52 poin dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Temuannya seperti ini. Ini teman-teman bisa. Misalnya apa? Ini datanya data sekunder, teman-teman, jadi tidak perlu lapangan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari ini contohnya, jadi jika pengeluaran bidang kesehatan meningkat 1 juta, maka IPM di Riau, ini nanti teman-teman kan bisa mengadopsi ini, misalnya di provinsi-provinsi lain, misalnya atau Jawa Tengah atau mana seperti itu, boleh dipakai di geografi bisa seperti ini. Nah, ini yang kedua contohnya, Febrianto dan Esther pada tahun 2023. Ini juga sama, menguji pengaruh anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM di Indonesia. Wah, ini berarti seluruh Indonesia ini. Nah, ini anunya seperti ini. Kerangkanya berpikir seperti ini. Dan anggaran pendidikan X1 dan anggaran kesehatan X2, tingkat kemiskinan X3. Sebagaimanakah mempengaruhi IPM? Seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalnya mau ditambah lagi ya ini di sini. Dipanah-panah lagi seperti itu misalnya. Dan angka pendidikan misalnya ada apa gitu misalnya dihitung dari apa ya, seperti persentase misalnya atau apa lagi dan anggaran kesehatan juga apa misalnya tingkat kemiskinan misalnya dihitung dari kedalaman kemiskinan persentase penduduk miskin atau apa seperti itu boleh ini IPM nilainya dipanah ke sini misalnya. Terus kemudian nanti dibuat apa dibuat hubungannya bagaimana digambarkan di apa visualisasikan seperti itu ya nanti bisa teman-teman nanti bisa pakai software beberapa software bisa bisa pakai R atau bisa pakai Smart PLS misalnya seperti itu nanti teman-teman bisa menggunakannya seperti ini. Nah, ini disebutkan dengan nilai koefisien regresi 0,001 berarti positif ya dia. Dana anggaran kesehatan menunjukkan hubungan positif. Nah, positif hubungan positif korelasinya dengan indeks pembangunan manusia yang ada di Indonesia. Di semakin tinggi anggaran kesehatannya, itu hubungannya semakin tinggi pula IPM yang ada di Indonesia. Tapi tahunnya belum tahu ini tahun berapa. Tapi ini penelitian terbaru 2023. Nah, ini juga dana anggaran kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap
indeks ini nggih. Selain itu, variabel dana alokasi khusus yang dihasilkan dalam model ini memiliki probabilitas sebesar ini, yang menunjukkan DAK kesehatan ya sampai sama. Ini nggih, sama. Nggih, itu temuannya. Nah, ini kesimpulannya, teman-teman. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja lebih efisien dan fokus, meningkatkan produktivitas dan kontribusi ekonomi mereka. Iya, berdasarkan beberapa pengalaman dan tulisan empiris, ya, teman-teman sudah melihat bagaimana kemudian kesehatan itu ternyata dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi ekonomi mereka. Kemudian investasi dalam kesehatan seperti promosi gaya hidup sehat dan peningkatan akses layanan medis dapat mengurangi biaya perawatan jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan tidak hanya memengaruhi aspek fisik, tetapi juga kesejahteraan mental dan sosial yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup pelaku. Tadi terkait dengan peningkatan kualitas hidup. Jadi kesehatan hubungannya dengan kualitas hidup. Kalau yang ini tadi kesehatan dengan produktivitas. Kesehatan SDM dipengaruhi oleh banyak faktor, lingkungan, gaya hidup, dan lain kesehatan. Tadi berdasarkan beberapa teori, misalnya Bloom, seperti itu. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Negara yang berinvestasi dalam kesehatan akan mendapatkan manfaat berupa produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang lebih baik di tingkat global. Tadi juga disebutkan di Indonesia tadi, ternyata bahwa dengan meningkatkan anggaran dana alokasi khusus untuk kesehatan, ternyata akan meningkatkan IPM di Indonesia. Tadi penelitiannya tahun 2020-an tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Monggo, silahkan. Sudah selesai, teman-teman mendengarkannya. Silahkan. Bapak, saya izin bertanya, Bapak. Monggo, silahkan. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Fareza. Jadi saya izin bertanya kan terkait dengan geografi kesehatan sendiri kan ada kaitannya dengan apa ya kualitas lingkungan kita juga, Pak. Nah, Hmm. pertanyaan saya, misalnya kalau dari konsumsi air itu kan ada yang namanya air harus diolah dulu. Nah, itu kan berarti ada kaitannya dengan biaya ekonominya juga gitu kan, Pak. Berarti apakah tingkat kesehatan itu juga dikaitkan dengan apa ya eh, biaya pengelolaan kesehatan gitu Pak, ataupun sumber daya untuk meningkatkan kesehatan. Iya, bisa, Mas. Bisa. Misalnya tadi contohnya adalah apakah kemudian ketika dia membayar untuk biaya air gitu ya? Halo? Iya betul Bapak. Heeh. Tadi gimana pertanyaannya? Apakah kemudian Jadi maaf Bapak. Jadi untuk kualitas air ini sendiri misalnya dihargai dengan harga segini untuk oke. meningkatkan kualitas kesehatan itu. Iya, iya bisa Mas. Ya kayak kemarin misalnya teman-teman kelas ini ya pakai kemampuan untuk membayar itu ya mau pakai itu misalnya boleh bisa bisa pakai itu bisa. Tapi kan tidak semua kemudian sampai ke sana ya Mas. Biasanya kan air ya cuma untuk minum seperti itu, tapi tidak kemudian eh, apa sampai ke sana. Dan itu ketika nanti sampean akan melakukan wawancara, kalau misalnya tidak hati-hati nanti hasilnya akan bias. Jadi memang harus ditreatment dulu biasanya orang-orang yang diwawancara, Mas. Jika ingin mengetahui hubungan ya di suatu wilayah, suatu lokasi seperti itu loh ya. Menggunakan data primer loh Mas. Ye. Ini data primer. Tapi kalau misalnya Mas Reza mau pakai data sekunder dan itu bisa, ya boleh. Di misalnya ya misalnya di sini sampean punya data 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 tadi eh, kemampuan membayar misalnya kemampuan membayar bagi individu misalnya seperti itu. Terus kemudian ini ada datanya panjang itu. Terus kemudian di sini juga ada misalnya eh, kualitas apa misalnya kualitas kesehatan atau kualitas apa seperti itu. Terus kemudian sampai menghubungkan selama kemudian ada teori yang kemudian bisa membackup itu dan secara rasional dan logis bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka kemudian dua variabel itu bisa diuji, Mas.
Nah, pertanyaannya apakah kemudian dari yang ditanyakan oleh Mas Reza tadi misalnya itu didukung oleh teori tadi. Terus kemudian apakah kemudian yang disampaikan oleh Mas Reza tadi logis atau tidak? Misalnya bisa, terus kemudian datanya tersedia, jika itu data sekunder, nggih, bisa diuji seperti itu. Tapi kemudian ketika Mas Reza itu mau wawancara ke lapangan, terus kemudian mau mengukur secara langsung, misalnya apakah kemudian ketika itu apa biaya tadi dihasilkan, apakah kemudian bisa menjelaskan tadi itu, ya harus hati-hati, harus ditreatment dulu si ininya, si apa, si sampelnya. Jadi jangan sampai kemudian dia ini tidak menjawab pertanyaan yang harusnya menjadi tujuan penelitian kita. Demikian Mas Reza. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas Oke, jawabannya sangat sama-sama. membantu saya, Pak. Oke, yang lain monggo silahkan. Ada pertanyaan atau tidak silahkan. Teman-teman kalau misalnya mau pakai data IPM ini murah ya, murah. Kemudian ya bisa dipakai. Saya dulu menggunakan indeks kesehatan. Lisensi dibuka kembali, ya nanti akan dibuka lagi, sahabat. Ada pertanyaan? Mbak Sukma, Mbak Sukma, ada pertanyaan tidak? Sukma A. Sekarang belum, Pak. Belum ya. Tadi paham yang Oke. saya sampaikan, paham nggih? Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan boten, monggo silahkan. Harus paham loh nggih. Kalau misalnya tidak paham, nah saya diberi komentar. Ini kurang pahamnya di sini Pak. Contoh-contohnya kurang aplikatif misalnya. Boleh, silahkan. Nanti berarti minggu depan akan saya perbaiki lagi insya Allah. Silahkan, bisa di message DM boleh. Silahkan. Monggo, yang lain ada tidak? Mas Excel, ada pertanyaan boten? Ada pertanyaan boten? Monggo silahkan teman-teman. Belum ada? Belum ada ya? Oke, Mbok Belum, Pak. saya belum ya. Oke, kalau Mas Sultoni Abbas ada pertanyaan boten? Monggo silahkan. Begini, Pak. Izin Ya, bertanya. ya, Tadi kan ada absenteeism sama presenteeism. ya. Itu dari keduanya tuh lebih mending mana secara produktivitas, Pak? Nah, tadi sudah dijelaskan gitu, dari penelitiannya tadi ya Mas ya. Ya, Dijelaskan ternyata orang-orang yang dia itu absen itu, ya, ternyata kan dampaknya malah lebih bagus ya 5 kali ya tadi biayanya yang dikeluarkan. ya, yang itu kan yang presentation, Pak, yang Ya, dampaknya tuh yang 5 kali lipat kan. iya, Berarti orang yang absen nggak bisa hadir itu lebih apa ya, lebih lebih baik apa lebih produktif daripada orang yang hadir tapi dia stres ataupun dia kecanduan narkoba ataupun rokok tadi, Pak. ya dia tidak produktif, dia hadir tapi kemudian tidak produktif gitu ya Mas ya. Kalau dari tulisannya tadi Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, ini kan sudah ada tulisan yang seperti ini, nggih. Misalnya kemudian teman-teman pengen coba di daerah lain. Terus kemudian misalnya Mas Sultoni apa Bapak bilangnya siapa Mas? Lupa saya. Halo? oke, Mas contohnya Abbas. Sultoni apa? Panggilannya siapa Mas? Mas? Abbas. Abbas ya, misalnya Mas Abbas kemudian kok bisa kayak gitu, kok saya tidak setuju lah, boleh nanti diuji juga Mas, silahkan. Jadi ini kan Hmm. bisa jadi kan temuannya dia itu akan berbeda di tempat lain, kondisi yang lain. Maka kemudian ketika nanti teman-teman membaca jurnal dan lain sebagainya seperti itu, perlu dilihat konteksnya itu di daerah seperti apa,
objek yang diteliti ini. Nah, misalnya dari tulisannya dia mengatakan seperti itu. Dilihat konteksnya itu dalam seperti apa di kerja yang dia pakai ini, kondisi kerjanya, objek yang dia teliti itu. Nah, nanti kalau misalnya Mas Abbas kemudian menemukan, oh ternyata tidak, kalau di tempat saya seperti ini, ya bisa jadi, nggak apa-apa, itu malah didiskusikan, malah bagus. Dan itu bisa dipakai sebagai salah satu temuannya Mas Abbas. Dan bisa jadi bagi peneliti selanjutnya nanti juga boleh jadi akan mendukung temuannya Mas Abbas, tidak mendukung temuannya yang tadi, yang saya jelaskan di penelitian ini tadi. Jadi boleh Mas, itu tadi kan salah satu pemicu ya. Ada kasus seperti itu kan kemudian kita bertanya-tanya, apa iya sih? Jangan-jangan enggak seperti itu. Nah, kemudian misalnya Mas Abbas ini kemudian pengen membuktikan, nah coba misalnya dengan menggunakan konteks yang sama, misalnya konteks yang sama itu misalnya dibikin hampir mirip untuk objeknya itu misalnya kondisinya mirip seperti objek yang diteliti oleh para peneliti tadi, misalnya. Terus kemudian Mas Abbas ingin melihat apakah kemudian hasilnya itu relevan dan masih sama, misalnya apakah benar toh 5 kali? Ya, jangan-jangan enggak seperti itu. Terus apakah kemudian kalau di penelitiannya tadi misalnya di Afrika, terus kemudian Mas Abbas di Asia, apakah kemudian berbeda atau tidak? Itu malah sebuah temuan-temuan baru yang dia malah memperkaya ilmu pengetahuan yang kita miliki. Itu Mas. Jadi ini salah satu pandangan dia saja ternyata kesehatan itu mempengaruhi produktivitas dan dari tadi disimpulkan ya, itu tadi ternyata ya lebih baik dia membiayai orang yang dia ternyata tidak tidak hadir karena faktor-faktor tadi penyakit kronis tadi dibandingkan dengan orang-orang yang dia memiliki penyakit yang tadi dia hadir tapi kemudian stres di tempat kerja malah mengganggu produktivitas seperti itu karena kan kalau tidak hadir mungkin ya dibayarnya sesuai dengan kehadiran. Jadi produktivitas dia kalau kehadiran nggak misalnya PNS itu ya kan nggak bisa saya misalnya tidak hadir uang makannya kan kemudian ya tidak apa tidak dibayarkan uang makannya. Tapi bagi yang hadir seperti itu, dia hadir kan harus bayar uang makan. Tetapi produktivitasnya tidak seperti orang yang dia hadir secara umumnya karena dia ya cuma hadir tapi kemudian ya tidak produktif seperti itu. Jadi yang diharapkan oleh bosnya tidak sesuai gitu Mas. Misalnya seperti itu mudahnya. Jadi terima Mas Abbas? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Yang lain monggo silahkan. Ada pertanyaan. Mbak Putri Istiqomah, monggo. Mbak Putri masih hadir? Absen atau apa ini? Mbak Putri? Mbak Putri, hadir nggak ini? Mbak Putri? Putri Istiqomah? Wih, ini nggak ada ya? Mbak Putri? Ada, Pak. Oh, ada. Ada pertanyaan nggak, Mbak? Atau sudah paham atau pripun? Dari saya. Oke, pripun? Oh, terputus-putus. Sudah, Pak. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan ya pertemuan di siang hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Monggo bagi yang belum presensi bisa presensi. Sekali lagi teman-teman, mohon maaf ya apabila mungkin besok-besok di bagiannya Prof Company ini mungkin banyak online atau apa seperti itu. Saya mohon maaf karena jadwalnya sudah ini nggak apa-apa nih. Mohon dimaklumi ya teman-teman nggih. Mohon dimaklumi seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman matur nuwun sudah hadir di kelas online ini. Mohon maaf teman-teman apabila ada kesalahan dari saya, tutur kata yang tidak berkenan atau mungkin apa materi yang kemudian apa itu saya mohon maaf yang besar-besarnya apabila itu menimbulkan hal yang tidak enak di teman-teman. Sampai sini dulu kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ye, sami-sami. Ye, sami-sami.